Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asti Hardianti, guru SD Negeri Sukamulya 01 Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Praktik baik yang saya kembangkan kali ini berjudul Produktif, yang merupakan akronim dari pembelajaran reflektif, deep learning, dan flipped classroom untuk kokurikuler, transformatif, inovatif, menuju literasi finansial. SD Negeri Sukamulya 01 berada di lingkungan masyarakat dengan latar belakang ekonomi beragam. Banyak siswa terbiasa dengan aktivitas jual beli sederhana, namun hasil pengamatan menunjukkan mereka cenderung langsung menghabiskan uang saku untuk jajan tanpa menabung. Sebagian belum memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kondisi ini menandakan literasi finansial anak masih rendah, padahal kemampuan mengelola uang penting untuk menumbuhkan karakter hemat dan produktif sejak dini. Situasi lain, guru menemukan bahwa banyak anak yang menghabiskan waktu untuk bermain handphone tanpa pendampingan orang tua. Untuk memahami lebih dalam, guru melakukan survei kepada orang tua. Hasilnya menunjukkan sebagian besar anak belum memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta cenderung langsung menghabiskan uang yang mereka terima. Sebagai tindak lanjut, guru berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menyusun program kokurikuler dan mengembangkan modul pembelajaran hidup hemat dan produktif. Dari sinilah lahir praktik baik kokurikuler, uangku pilihanku dengan pendekatan deep learning dan flipped classroom berbasis web Canva. Pembelajaran kokurikuler hidup hemat dan produktif dirancang selaras dengan visi sekolah membentuk lulusan yang beriman, empatik, rasional, aktif, kolaboratif, sehat, inovatif, dan inspiratif. Melalui model flipped classroom dan deep learning, siswa belajar mandiri di rumah, berdiskusi dan berkolaborasi di kelas, lalu menerapkan sikap hemat dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Dari inilah pembelajaran bermakna yang menumbuhkan karakter dan kemandirian. Dalam penerapannya, guru menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kebiasaan siswa yang masih konsumtif. Setiap menerima uang saku, mereka langsung membelanjakannya tanpa perencanaan. Kedua, belum semua orang tua memahami pentingnya literasi finansial sejak dini, sehingga peran pembiasaan di rumah masih terbatas. Ketiga, penerapan model flipped classroom memerlukan kesiapan teknologi. Tidak semua anak memiliki perangkat atau akses internet yang stabil di rumah. Selain itu, guru juga perlu menyesuaikan waktu dan kegiatan kokurikuler agar tetap sejalan dengan kurikulum. Namun, tantangan inilah yang menjadi bahan refleksi untuk berinovasi, menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, menggembirakan, dan kontekstual. Tahap pertama dimulai dari kegiatan prakelas. Guru membagikan link media kokurikuler berbasis web Canva melalui grup WA orang tua. Di rumah, anak-anak belajar bersama orang tua untuk memahami materi tentang uangku pilihanku dan akan dipelajari keesokan harinya. Kegiatan ini membantu anak lebih siap, sementara orang tua ikut berperan aktif mendampingi proses belajar di rumah. Keesokan harinya, kegiatan di sekolah diawali dengan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui senam pagi. Senam ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menumbuhkan semangat, disiplin, dan kebersamaan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Terus melangkah maju, kurai mimpiku dengan semangat baru. Sebelum pembelajaran dimulai, guru melakukan absen reflektif dengan menanyakan hal sederhana, seperti jam berapa kamu tidur tadi malam. Kegiatan ini melatih anak untuk disiplin waktu, jujur, dan bertanggung jawab terhadap kebiasaan sehari-hari. Saat kegiatan kelas berlangsung, guru mengawali dengan menanyakan pengalaman siswa setelah menyimak video prakelas. Karena telah mendapatkan gambaran materi di rumah, siswa menjadi lebih siap dan antusias menjawab. Suasana belajar menjadi aktif, menyenangkan, dan partisipatif. Guru kemudian menayangkan video pembelajaran tentang sejarah uang dan konsep kebutuhan serta keinginan. Melalui diskusi, anak diajak memahami bahwa uang tidak hanya untuk dibelanjakan tetapi juga diatur, disisihkan, dan dimanfaatkan secara bijak. Untuk memperkuat pemahaman konseptual, guru mengajak siswa melakukan simulasi jual beli melalui kegiatan warung jajanan pasar. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, penjual dan pembeli. Kelompok penjual menyiapkan barang dagangannya, menulis daftar harga, dan belajar mempromosikan barangnya. Sementara itu, kelompok pembeli menerima uang mainan dan belajar membuat keputusan pembelian dengan mempertimbangkan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Kegiatan ini secara langsung melatih literasi, numerasi, bernalar kritis, dan kolaborasi. Anak belajar menghitung uang, menentukan harga, serta menghitung kembalian. Ketika muncul kebingungan, misalnya menghitung kembalian dari 10.000,
Untuk pembelian seharga 1.500, guru membimbing mereka dengan pendekatan deep learning, membantu anak memahami konsep bukan sekedar memberi jawaban. Inilah esensi pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana anak tidak hanya mengingat tetapi memahami, merefleksi, dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Anak belajar dengan kesadaran penuh, memahami mengapa suatu penting dan bagaimana menerapkannya secara bertanggung jawab. Melalui kegiatan jual beli sederhana ini, proses belajar menjadi nyata dan bermakna. Anak tidak hanya belajar berhitung, tetapi juga belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan mengambil keputusan secara bijak. Mereka mulai menyadari perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta memahami bahwa setiap pilihan dalam menggunakan uang memiliki konsekuensi. Guru berperan bukan sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai fasilitator yang menuntun anak menemukan makna di balik setiap pengalaman. Kegiatan selanjutnya, siswa mengerjakan lembar kerja tentang algoritma pemrograman sederhana. Dengan kegiatan ini, anak belajar bahwa algoritma bukan hanya tentang komputer, tetapi juga tentang cara berpikir sistematis dan pengambilan keputusan yang tepat. Mereka berlatih menghubungkan logika sederhana dengan sikap produktif dan bertanggung jawab. Sekarang, anak-anak bergantian maju ke depan, mereka menempelkan gambar sesuai kategorinya, mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Kegiatan sederhana ini membantu anak berpikir kritis dan sadar mengambil keputusan. Mereka mulai memahami bahwa hidup hemat berarti memilih yang benar-benar diperlukan, bukan sekedar yang diinginkan. Untuk asesmen, selanjutnya anak-anak bermain game interaktif menggunakan word wall yang ditayangkan melalui infocus. Guru mengoperasikan layar seolah-olah papan tulis itu bisa disentuh. Sederhana, tapi sangat menarik bagi anak-anak. Suasana kelas pun penuh tawa dan semangat. Mereka berebut menjawab, berdiskusi, dan belajar bersama. Inilah bentuk pembelajaran mendalam deep learning yang menggembirakan. Dengan keterbatasan alat, guru tetap mampu menghadirkan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, dan berkesan. Setelah serangkaian kegiatan dilakukan, guru melakukan refleksi terhadap dampak pembelajaran produktif. Dari hasil observasi, siswa menunjukkan perubahan perilaku nyata. Mereka tidak lagi jajan berlebihan dan beberapa bahkan sudah mulai memiliki tabungan sederhana. Ketika ditanya, mereka bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Bersama Bu Asti, saya tadi belajar keinginan dan kebutuhan. Rasanya seru sekali. Bu Asti ada aja idenya. Program kokurikuler hidup hemat dan produktif berjalan sangat baik. Bu Asti melibatkan kami sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Komunikasi di grup dengan model flip classroom, WA juga aktif komunikasi dengan orang tua. Sehingga kolaborasi antar guru siswa terbangun dan siswa mendapat pendampingan yang maksimal. Awalnya anak saya sering tantrum dan sulit diatur. Tapi setelah mengikuti kegiatan hidup hemat dan produktif, saya melihat perubahan besar. Melalui kegiatan prakelas dan pembelajaran yang menyenangkan, anak jadi lebih bisa mengelola emosi dan sabar, menunggu giliran. Guru juga selalu memberi informasi dan bimbingan lewat grup WhatsApp, sehingga kami bisa mendukung proses belajar anak di rumah. Terima kasih atas pendampingannya yang luar biasa, Ibu Asti. Pembelajaran kurikuler hidup hemat dan produktif sangat menarik dan bermanfaat. Guru selalu memberikan informasi kegiatan, prakelas, dan jelas melalui grup WhatsApp sehingga kami sebagai orang tua dapat mempersiapkan anak lebih baik. Komunikasi antara guru dan orang tua berjalan sangat baik, membuat kami merasa dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran. Akhirnya, praktik baik produktif ini menjadi contoh nyata bahwa pembelajaran kokurikuler dapat menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan karakter anak Indonesia yang hemat, cerdas finansial, dan produktif. Melalui sinergi antara guru, siswa, dan orang tua, sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang untuk menumbuhkan kebiasaan baik, membangun kemandirian, serta menyiapkan generasi yang reflektif, inovatif, dan bermakna dalam kehidupan nyata. Karena sesungguhnya pembelajaran yang produktif bukan hanya tentang apa yang dipelajari anak hari ini, tetapi tentang bagaimana mereka memaknai dan memperankannya untuk masa depan. Sekian praktik baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.